Amadi hamu doho dame na siya debata amata. Doho siya anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Horas manugut madihita manginang. Dongan na hinaholongan. Jalan na pinasupaso dito hatta Yesus Kristus. Salam sehat. Firman Tuhan di pagi hari yang indah ini tertulis dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9. Demikian kebenaran firman. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Dai jala idahamu madinggan basan di Jehovah, martua mabawa nawar haposan tuibana. Di situ yang gue sahatna. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika berada dalam situasi yang berat, umumnya orang akan menjadi kalut, takut, dan bahkan sampai frustasi. Berbeda dengan Daud yang terus mengerahkan pandangannya kepada Tuhan dan mengingat-ingat akan kebaikannya sehingga ia tetap bisa memuji-muji Tuhan. Ia sangat percaya bahwa Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau dulu Tuhan menolong saat ia berhadapan dengan singa atau beruang yang berusaha untuk menerkam kawanan domba-domba yang digembalakannya, kalau dulu Tuhan turut campur tangan saat ia berperang melawan musuh dan memberinya kemenangan, maka Tuhan yang sama pasti akan meluputkan dia dari pergumulan berat ini. Karena itu, dalam keadaan yang seakan tiada harapan, Daud selalu mengingat betapa baiknya Tuhan itu dan berusaha mengecap segala kebaikannya. Kata kecaplah artinya merasakan, sedangkan kata lihatlah artinya memperhatikan atau memeriksa. Yang perlu dirasakan dan diperhatikan adalah kebaikan Tuhan. Akhirnya Daud pun berkata, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Mazmur 34 ayat yang ke-11. Amang inang dongan nahina holongan. Mazmur ini begitu kita kenal ditulis oleh Daud sebagai pengakuan betapa Allah yang ia sembah dan yang kita sembah dalam nama Yesus Tuhan adalah Tuhan yang baik dan teramat baik. Namun mari kita lihat kapan Daud menuliskan Mazmur ini. Apakah di saat ia sudah menjadi raja atas Israel, atau saat ia mengalami kemenangan dalam peperangan, atau saat ia sukses dengan kemimpinannya atas bangsa yang besar itu? Ternyata tidak. Mazmur ini ia serukan di saat ia terjepit oleh keadaan. Ia harus melarikan diri dari pengejaran Raja Saul yang ingin membunuh dia karena Saul takut tergeser dari pemerintahan. Daud melarikan diri ke daerah Filistin. Namun di sana pun bukanlah tempat pengungsian yang benar. Raja Filistin mengenal ia sebagai pahlawan Israel yang telah membinasakan banyak perwira-perwira Filistin. Sehingga Raja Filistin hendak membunuh dia. Kita dapat membayangkan bagaimana kegalauan hati Daud, bahkan mungkin ketakutannya. Tak ada tempat yang aman baginya. Namun justru di saat yang seperti itu, pujian meluap dari hatinya menjadi mazmur yang menjadi juga kekuatan bagi kita. Namun mengapa justru di saat seperti itu, pujian meluap dari hatinya menjadi mazmur yang menjadi juga bagian kekuatan kita tadi? Yang pertama, kesadaran bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Kesadaran bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Suatu rahasia sederhana namun amat dahsyat yang disadari oleh Daud adalah bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang tidak pernah berubah. Tuhan yang sudah melindungi dan menolongnya ketika ia masih muda. Ketika ia masih menggembalakan dombanya, Tuhan memberi kemenangan saat ia berperang melawan bangsa-bangsa yang besar sehingga Israel memperoleh kemenangan besar. Allah juga meluputkan dari upaya pembunuhan Saul, memberinya penghiburan dan kekuatan saat ia merasa lemah dan seorang diri. Daud mengalami kebaikan dan kedahsyatan karya Tuhan dalam hidupnya sehingga ia tidak ragu untuk berkata, Tuhan itu baik. Bagaimana dengan kita? Benar, Tuhan Yesus itu baik bagiku.
Tapi dulu, 2 tahun yang lalu, mungkin ada saja kita yang berkata demikian. Dulu, sekarang, dan selamanya. Karena itu, alamilah kebaikannya sekarang ini, hari ini. Kalau dulu Ia sudah menolong kita, mengasihi kita, melindungi kita, maka Ia Tuhan yang sama, dengan kasih yang sama dan kuasa yang tak terbatas, sanggup dan mau menopang kita. Yang kedua, kesadaran bahwa ada rencana dan maksud Tuhan dalam tiap hal untuk kebaikan kita. Daud sudah membuktikan bahwa saat tak seorang pun menginginkannya, saat tak ada tempat untuk berlindung, ada satu yang tak pernah mengecewakan, yaitu Tuhan, tempat perlindungan yang tinggi. Melalui hal itu ia belajar untuk memiliki ketergantungan yang penuh kepada Tuhan. Dikatakan dalam Yeremia 7 ayat 7. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Dan hal yang sama yang diingini Tuhan dari tiap peristiwa adalah kita bersandar total padanya. Bila suatu kali kita harus berhadapan dengan semua pintu yang tertutup, Tuhan rindu kita mencari Dia dan menemukan Dia sebagai pintu dan jawaban bagi masalah dan pergumulan kita. Yang ketiga, belajar melihat dengan sudut pandang Allah. Belajar melihat dengan sudut pandang Allah. Daud tidak terintimidasi oleh keadaan yang ada. Apa yang terlihat di depan mata tidak memungkinkan ia dapat berkata Allah itu baik selamanya. Namun, Daud berpegang pada janji Allah. Ia hidup oleh iman. Allah telah berjanji, maka ia akan menepatinya. Inilah harusnya kehidupan orang percaya. Mengatakan kebaikan Tuhan bukan hanya waktu keadaan baik, namun juga saat harus berlinang air mata. Karena memang tak ada satu hal pun yang dapat mengurangi ataupun membuat kita tidak mengatakan bahwa Yesus itu baik. Korbannya di atas salib, mati ganti dosa kita, membuat Ia tidak pernah berhutang kebaikan kepada kita. Siapakah kita sehingga dilayakkannya? Ketika kita mengecap kebaikan Tuhan, kita dapat merasakan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita mengecap kebaikan Tuhan, kita akan memahami bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Sehingga kita bisa kuat, tegak berdiri sekalipun menghadapi terpaan badai. Oleh karena itu, jangan hanya memandang kepada besarnya masalah. Jangan terpaku pada kesulitan yang ada. Tapi pandanglah kepada Tuhan yang tidak pernah melepaskan tangannya untuk menopang kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, kasih Tuhan itu hebat dan kesetiaannya untuk selama-lamanya. Mazmur 117 ayat 2. Ketika mengecap kebaikan Tuhan, kita dapat merasakan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita mengecap kebaikan Tuhan, kita akan memahami bahwa janji Tuhan itu adalah pasti di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa tetap berdiri seperti di masa-masa pandemi yang masih terjadi. Amanginang dongan nahidaholongan di bagasan Kristus Yesus. Seorang janda yang sangat miskin dan lemah yang bernama Maria tinggal di rumahnya sendiri. Meski begitu, Maria selalu belajar untuk memuji Tuhan di setiap perjalanan hidupnya. Baik itu senang maupun sukar. Selama bertahun-tahun, ia belajar untuk menikmati setiap kebaikan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Semua yang mengenal Maria tahu betul kalimat yang paling sering diucapkan olehnya, baik ketika ia menyambut tamu di depan pintu, memberikan respon cerita orang, memberikan penghiburan, maupun ketika ia mengalami musibah. Kalimat favorit Maria ialah Allah itu baik. Saudaraku yang kekasih, kadangkala kita terlalu sibuk membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, sehingga kita merasa bahwa Tuhan pilih kasih atau seakan melupakan kita. Kenyataannya, orang-orang yang mengikut Tuhan sungguh-sungguh tidak selamanya mengalami mujizat, baik dalam segi kesehatan, keluarga, ekonomi, dan sebagainya. Bukan karena kuasa Tuhan tidak sanggup, namun dalam setiap pencobaan hidup yang Tuhan izinkan terjadi, kita diproses.
Ketika kita mampu berfokus pada anugerah dan rahmat Allah daripada masalah kita, saat itulah kita dapat mengecap setiap kebaikan Tuhan dengan lebih bermakna dalam situasi dan kondisi apapun. Saudaraku yang kekasih, nikmatilah kehidupan kita. Apapun yang terjadi, jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Iri hati terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkan, nikmati, syukuri apa yang kita miliki, dan belajarlah untuk selalu bersyukur. Mengecap suatu makanan dapat menyebabkan ekspresi tertentu pada wajah kita. Mengecap makanan kecut dapat menyebabkan ekspresi wajah kita jelek karena kita terkejut atau tidak suka dengan rasa yang kecut itu. Demikianlah tubuh kita bereaksi terhadap makanan dan minuman kecut atau masam. Makin kecut atau dan masam, makin jelek atau aneh ekspresi yang kita tunjukkan di wajah kita. Saudaraku yang kekasih, pemazmur Daud menyatakan ekspresinya setelah dia mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Pemazmur mengalami keselamatan dari mara bahaya. Oleh karena itu pemazmur ingin memuji Tuhan selamanya. Ayat yang kedua, wajahnya berseri-seri karena sukacita yang tak mudah digantikan. Ayat yang keenam, kata pemazmur, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mengecap dan melihat kebaikan Tuhan sungguh membuat pemazmur bergairah dalam hidup. Ada energi yang terpancar dari diri, energi sukacita yang memberdayakan hidup. Ada perasaan bahagia meluap ketika mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Pada dasarnya, kebaikan Tuhan itu melimpah ruah di ruang waktu dan hidup kita. Pada dasarnya kebaikan Tuhan itu melimpah ruah di ruang dan waktu hidup kita. Jika kita dapat mengecap dan melihat kebaikan Tuhan, maka sungguh hidup kita akan berubah. Walaupun kesusahan tetap terjadi dalam hidup kita, kita percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi tunggu apa lagi ya Manginang? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Kita ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan semata. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.